Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dan insyaallah taala di hari ini kita akan mulai membaca dari tafsir kalimat tauhid tentang makna dari la ilaha illallah. Ini sebagiannya telah kita singgung di salah satu usul, ya. Tafsir kalimat tauhid ini adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Antum sudah semua punya buku? Siapa yang belum? Kenapa belum punya? Nggak di copy, nggak fotokopi. Yang lain sudah punya semua? Antum beli di mana? Hasan? Baru? Sudah lama? Nggak, yang kemarin belum ada, sekarang sudah ada. Siapa? Oh, insyaallah. Ambil di mana? Beli di mana? Oh, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an ma'na la ilaha illallah. Fa ajaba biqaulihi i'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un wa laysa al-muradu qawlaha bil lisan ma'al jahli bima'naha fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fid darki al asfali minan nar. Taib, ma'a kaunihim yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun walakinnal murada ma'rifatuha bil qalb wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha wa bu'du man khalafaha wa mu'adatuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi wa fi lafdhin man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ila ghairi dhalika minal adillati ad-dallati ala jahalati aktsarin nas bihadhihi asy-syahadah. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, di buku dikatakan apa? Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad ditanya tentang makna la ilaha illallah. Jadi risalah ini ya ditulis itu sebabnya karena ada orang yang bertanya kepada siapa? Kepada Syekh. Ya, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. Maka beliau menjawab dengan ucapannya i'lam rahimakallah. Ya, jadi asalnya risalah yang dibuat karena ada orang apa? Ada orang yang bertanya tentang makna la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ya, apa sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah itu? Ya, maka beliau menjawab i'lam rahimakallah, ilmuilah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini dari kebahasaan penulis, ya, di risalah-risalah beliau. Tiap kali beliau ingin menyampaikan sebuah ilmu, beliau doakan orang-orang yang membaca dari buku beliau. Ilmuilah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah pembeda
antara kekafiran dan keislaman. Pembeda antara kekafiran dengan keislaman. Ya, ini dimaklumi ya. Kalimat la ilaha illallah itu pembeda antara orang kafir dan orang apa? Orang muslim. Makanya syarat yang paling pertama seorang itu bisa dikatakan muslim ketika dia mengikrar apa? Syahadat. Ya. Ketika mereka mengikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah pembeda antara kekafiran dan keislaman. Kemudian wahia kalimatut taqwa. La ilaha illallah juga disebut sebagai kalimatut taqwa. Ini di antara penamaan dari apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimatut taqwa. Dan ini disebutkannya dalam Al-Quran di surah Al-Fatih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimata at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha." Ingatlah ketika orang-orang kafir itu menanamkan sifat kesombongan dalam hati-hati mereka, kesombongan jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan mereka diwajibkan ya untuk iltizam dengan kalimat takwa. Nah, ini kalimat takwa di sini disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kalimat takwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah disebut juga dengan apa? Kalimat takwa. Makanya Syekh sebutkan apa? La ilaha illallah adalah kalimat takwa. Baik. Wa hiyal urwatul wuthqa. Kalimat la ilaha illallah juga adalah nama lainnya al-urwatul wuthqa. Tali yang paling kokoh, ikatan tali yang paling kuat. Ini nama lain dari apa? La ilaha illallah. Dalam surah Al-Baqarah setelah ayat kursi, Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk dan kesesatan, penyimpangan. Kemudian setelah itu, faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh dengan apa? Al-urwatul wuthqa. Ya, lam fisama laha, tidak akan terputus. Ya, al-urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah. Taib. Sudah berapa yang disebutkan Syekh? 3. Al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Kemudian apa namanya, kalimatut taqwa. Demikian pula al-urwa al-wuthqa. Wa hiya allati, kemudian setelahnya, wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kalimat ini pula, kalimat la ilaha illallah, yang Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat yang kekal pada keturunan-keturunannya, supaya mereka kembali. Baik, dimaklumi ya. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim berwasiat kepada keturunan-keturunannya ya akan la ilaha illallah ini. Ya, akibihi di situ artinya dzurriyyah ya.
keturunan-keturunan beliau. Jadi kalimat la ilaha illallah itu akan tetap ada. Akan ada orang-orang yang istiqomah menjalankannya walaupun jumlah mereka sedikit. Iya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dimaklumi bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul suruhan mereka adalah tentang kalimat ini, la ilaha illallah. Demikian pula Nabi Yaqub alaihissalam diceritakan dalam surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apa ayatnya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya. Tidakkah kalian hadir ketika Yakub datang kematian, akan datang kematian kepadanya? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, Nabi Yakub berwasiat. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelahku? Jelas ya? Maka anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan ayah-ayahmu Ibrahim wa Ishaq ilahan wahida. Dialah sesembahan yang satu dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Ya, makanya dikatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatan baqiyatan, kalimat yang akan tetap ada, kekal pada keturunan-keturunan Ibrahim. Tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, walaisal muradu qaulaha bil lisan. Ya, kalimat la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan saja di lisan, tapi bersamaan dengan itu jahil terhadap makna-maknanya. Iya. Kenapa anda itu yang diinginkan, sekedar ucapan saja? Ya, kalau bahasa kita sekarang, ya bukan yang diinginkan sekedar Islam KTP saja. Ketika lihat KTP-nya adalah apa? Islam. Iya. Fa innal munafiqina yaqulunaha. Karena orang-orang munafik juga berucap tentang la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu mereka menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Sebagaimana ayat yang kita baca, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah. Ma'akaunihim yusallun. Padahal mereka juga salat. Orang munafik salat. Dia punya dari ibadah-ibadah. Wa yasumun, mereka juga berpuasa. Wa yatasaddaqun, mereka juga rajin berinfak, bersedekah. Taib, walakinnal murada ma'rifatuha bil qalb. Akan tetapi yang diinginkan ya dengan kalimat ini adalah pengenalan di dalam hati. Perhatikan ucapan Syekh ya. Kenapa tiba-tiba ada walakinnal murada? Kan sebelumnya apa? Walaisal muradu. Iya tak? Bisa dipahami nih? Taib. Yang lain? Saya ulang. Dikatakan setelah wa yasumuna wa yatasaddaquna, apa setelahnya? Walakinnal murada, akan tetapi yang diinginkan. Kan sebelumnya apa dikatakan? Walaisal muradu. Iya. La ilaha illallah bukan sekedar diucapkan saja, bukan itu yang diinginkan. Kemudian beliau sebutkan panjang, setelah dikatakan walakin, akan tetapi yang diinginkan adalah ucapan dengan apa? Hati. Jadi bukan sekadar lisan saja. Kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah lisan saja. Bukan itu yang diinginkan. Tapi apa? Walakinnal murad, yang diinginkan adalah ma'rifatuha bil qalb. Pengenalan yang berasal dari dalam hati. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha. Cinta terhadap kalimat itu. Karena salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah apa? Apa? Al-mahabbah. Apa lawannya mahabbah? Hah? Al-bugh, kebencian.
Taib. Cinta terhadap kalimat itu wa mahabbatu ahliha, dan cinta kepada apanya? Orang-orangnya. Cinta kepada orang-orang yang berucap la ilaha illallah. Wa bughdu man khalafaha wa muadatuha. Demikian pula benci terhadap yang menyelisihinya dan memusuhinya. Dari sini terdapat isyarat dari kalimat ini mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, terdapat isyarat bahwa la ilaha illallah itu memiliki apa? Konsekuensi, keharusan. Apa keharusannya? Ada namanya akidah al-wala wal bara. Jelas ya? Ini sudah kita jelaskan. Kita mencintai, siapa yang mencintai kalimat la ilaha illallah, dan kita wajib membenci ya orang yang tidak senang, orang yang menyelisihi dan memusuhi tentang la ilaha illallah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishon. Perhatikan, barang siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas. Keikhlasan itu di mana tempatnya? Dalam hati. Ya, sebelum kita lanjut, jadi perlu diketahui, Syekh di sini berdalil tentang apa? Pendalilan ini, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan tentang apa? Bahwa la ilaha illallah itu bukan sekadar ucapan dengan lisan, tapi harus dengan apa? Pengetahuan tentang hati. Makanya dikatakan, siapa yang berucap la ilaha illallah bukan sekadar ucapan, tapi apa? Mukhlishon. Paham titiknya ini? Jadi ada kata apa? Mukhlishon. Dan keikhlasan itu sumbernya dari mana? Dari dalam hati. Taib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan mereka jujur dari dalam hatinya. Menunjukkan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tapi harus dari dalam hati. Wa fi lafdin, dalam lafaz hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kufur terhadap yang diibadahi selain daripada Allah. Jadi dia ucapan sekaligus perbuatan dia apa? Kufur terhadap sesembahan selain Allah. Jelas ya? Ila ghairi dzalika, dan selainnya, minal adillati, dari dalil-dalil ad-dallati yang menunjukkan ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahada, akan jahilnya kebanyakan manusia tentang syahadat ini. Apa maksudnya kebanyakan manusia jahil? Ya, kebanyakan manusia tahu mereka tentang apa? La ilaha illallah secara apa? Secara lisan. Tapi keharusan ya dari la ilaha illallah mereka jahil. Ya, jadi kesimpulan dari pendahuluan yang Syekh rahimahullah sebutkan, ya, kalau orang berla ilaha illallah, maka keharusannya, konsekuensinya dia harus mempelajarinya dan harus mengenalnya dari dalam hati. Ya, bukan sekedar ucapan lisan saja. Kenapa dikatakan bukan sekedar ucapan lisan saja? Karena kalau sekedar ucapan lisan saja, orang apa? Orang munafik juga berislam. Ya, tapi bersamaan dengan itu, ya, dikatakan oleh Allah sebagai penduduk neraka yang paling bawah. Jelas ya? Ini menunjukkan seorang wajib untuk mempelajari, meyakini, mendalami, menanamkan, ya, mengokohkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati. Taib. Ini saja dulu ya, kita baca. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Taib. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.